Pemirsa TV 9 dan seluruh pengunjung NU Expo dan Rembuk Nasional Saudagar NU yang saya hormati dan saya cintai. Kita lanjutkan pembahasan kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Misbahul Munir terkait bagaimana kepribadian dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Gimana tadi Ustadz? Bisa dijelaskan lebih mendetail? Kan panjang sekali. Iya. Jadi kita masuk mall, masuk pasar, kemudian berzikir yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan hafal ini. Jangan-jangan nanti illallah. Yang masuk ini belum ada yang berzikir ini. Ini harus keluar lagi nantinya. Bisa diulangi biar lebih jelas ini. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ketika dia baca itu, masuk di pasar, masuk di mall, maka kata Nabi, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayiatin. Allah menulis baginya banyak kebaikan dan menghapus darinya banyak keburukan. Luar biasa ini Ustaz ya. Jadi di mall pun ini sarana ibadah gitu ya. Seperti yang kita lakukan sore hari ini. Di mall pun kita bisa ngaji ternyata ya. Bukan hanya di pesantren atau di masjid, di musola, di mall kita bisa ngaji ya. Terkait dengan etika masuk mall, etika berbisnis, bisa diperjelas lagi Ustaz? Satu lanjutan hadis tadi yang luar biasa. Wa banallahu lahu baitan fil jannah. Allah membangunkan baginya rumah di surga. Wah, luar biasa. Coba kita bangun rumah di sini aja susah ini ya. Apalagi di Surabaya ini. Kemudian Ustaz, sudah masuk mall ini, masuk mall. Sebelum belanja atau mungkin mau berjualan di mall ini ya. Ini yang harus dilakukan bagaimana ini? Baik, bagi penjual maupun pembeli ada satu warning dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghafarallahu lirajulin. Jadi Allah itu memberikan ampunan kepada seorang muslim karena idza ba'a sahlan wa sahlan idastara wa sahlan idaqtada. Yaitu ketika dia membeli itu dengan mudah, menjual dengan mudah. Artinya apa? Ini kalau membeli barang itu jangan mempersulit. Jadi dicoba. Ya, ini poinnya ini ya. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Tapi orang sekarang kan dibalik itu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah kan begitu ya? Itu cara Rasulullah. Kalau bisa dimudahkan begitu ya Ustaz. Ada lagi Ustaz. Jadi membeli dengan mudah, kemudian menjual juga dengan penuh kemudahan. Kalau bisa nanti pembeli nawar berapa dikasihkan. Gitu ya. Nggak untung lebih nanti Ustaz. Kemudian supaya barokah ini gimana? Supaya yang ada di sini jual belinya barokah. Karena ini yang ngadakan NU ini ya. Supaya barokah gimana Ustaz? Jadi begini, Nabi sudah membuktikan bahwa dengan tanpa kecurangan, dengan tanpa perilaku yang menyimpang dari aturan, beliaunya mampu meraih kesuksesan dengan berdagang. Atau jadi sukses tidak harus dengan curang begitu ya. Betul. Makanya Nabi juga mengingatkan, iyyakum wal halif. Jauhilah kalian, hati-hati, jangan banyak sumpah. Meskipun itu benar. Karena fa innahu yunafik. Awalnya itu meramaikan fil bai' dalam hal jual beli. Summa yamhak, tetapi nanti yamhak. Yamhak ini ditafsiri oleh para ulama yuzilu al barokah, menghilangkan keberkahan. Wah, na'udzubillah ini ya. Na'udzubillah min dzalik. Orang kan sering ini. Wah, ini modalnya belum kembali, sumpah loh gitu yang sering terjadi begitu ya. Makanya itu model-model bagaimana Rasulullah memberikan pembelajaran dalam berdagang. Mungkin ada yang lain lagi mungkin Ustaz ya. Jadi di samping itu juga yang perlu kita cermati bersama kaitannya dengan dagang ini, kaitannya dengan jual beli juga. Ini dalam satu hadis yang perlu kita renungkan bersama yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Nabi itu mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah,
berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Artinya apa? Kalau kita mau jualan, mau dagang, ini berangkat ojo awan-awan. Oh, jadi pagi-pagi ya ini. Iya, iya. Kalau siang sudah rezekinya sudah diambil orang makanya begitu. Di situ. Ya. Itu bagian-bagian yang diberikan penekanan oleh baginda Rasul. Betul. Ya. Dan itu dipraktekkan betul oleh rawi hadis tadi namanya Sokhor. Ya. Ya. Jadi beliau mempraktekkan, beliau mengutus orang-orang yang kerjasama dengan beliau dalam hal dagang, berangkat di awal waktu dan meraih keuntungan yang luar biasa. Kalau itu dilakukan pasti barokah dan sukses ini. Insya Allah, insya Allah. Persoalannya kan kita ini mengaku umat Rasul tapi jarang tahu persoalan itu. Betul, ya. Betul. Kita kan biasanya pokoknya hantem kromo aja gitu ya. Mungkin ada aspek-aspek yang lain nih yang belum diketahui oleh para jamaah ini ya. Iya, iya. Jadi begini, dalam masalah jual beli juga Nabi juga ada petunjuk yang harus kita cermati bersama juga. Man ghosha falaisa minni. Barang siapa yang melakukan penipuan dalam hal jual beli ini, falaisa minni, maka dia bukan termasuk golongan. Naudzubillah ini ya. Kalau tawar menawar kemudian supaya dapat untung besar, apa masuk penipuan itu, Ustaz? Nah, jadi antarodin asalkan saling meridhoi satu sama lain, meskipun itu keuntungannya itu tinggi daripada harga awalnya, maka itu tidak menjadi masalah. Ya, jadi kalau awalnya sudah ada kecurangan, ada penipuan, ini justru tidak barokah ya, tidak barokah dan justru ya jauh dari kesuksesan begitu saja. Iya. Itu kan sekelumit dari bagaimana Rasulullah berbisnis, berdagang, mengadakan transaksi jual beli sehingga beliau meraih kesuksesan. Ya. Mungkin kesuksesan yang lain, Ustaz. Bisa dijelaskan. Baik, kesuksesan yang lain di bidang yang lain. Ya, di bidang, bisa kita cermati juga. Di bidang pemerintahan misalnya. Beliau kan kepala negara juga ini. Iya. Jadi satu hal yang harus kita cermati bersama, Nabi itu adalah pemimpin rumah tangga, pemimpin umat, pemimpin negara, dengan kegiatan yang super sibuk itu, beliaunya juga sebagai imam tetap Masjid Nabawi. Luar biasa ini ya. Artinya apa? Kesibukan yang begitu padatnya tidak melupakan Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti kita ini ya. Baru jadi pebisnis awal aja sudah tidak mau sholat ini bahkan sering meninggalkan sholat ini. Ini tidak barokah. Ini bagaimana ini Rasulullah mensiasati perannya kan begitu luar biasa ya. Bagaimana Rasulullah mensiasati sehingga semua itu bisa di-cover dengan baik. Iya, makanya di situ dalam kerangka etika kerja, kenapa bisa mengcover sedemikian banyak kegiatan? Satunya kunci di situ adalah keikhlasan. Jadi ikhlas itu rangka. Ya, ikhlas itu kuncinya ya. Iya. Jadi pemirsa TV 9 sekali lagi kesuksesan, keberkahan diawali dari sebuah keikhlasan dalam melakukan berbagai macam aspek kehidupan ini, sehingga itulah yang harus kita tekankan dalam melakukan apapun. Ya. Bisa ditambah lagi Ustaz. Jadi kalau Rasulullah ikhlas ya, semua bisa di-cover. Mungkin bagaimana beliau memimpin negara, memimpin umat, rumah tangga dan sebagainya. Iya. Satu contoh dalam hal memimpin rumah tangga, dan di sini kita akan cermati betapa perhatian beliaunya. Beliaunya mampu menjadi seorang figur ayah yang baik bagi anaknya. Beliaunya mampu menjadi seorang suami yang baik bagi istrinya. Beliaunya mampu menjadi mertua yang baik bagi menantunya. Ini bisa satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim, bahwasanya suatu saat Rasulullah berkunjung ke rumahnya sahabat Ali, yang ketika itu sudah menikah dengan putrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Kemudian di situ setelah sampai di sana, Rasul hanya menemui ibunda Fatimah, tapi tidak menjumpai sahabat Ali. Maka Rasulullah bertanya, mana suamimu? Fatimah menjawab, tidak tahu ya Rasul, tadi ada masalah rumah tangga dengan saya, tetapi kemudian keluar, tidak tahu entah kemana. Kemudian coba kita cermati sikap Rasul. Kala itu beliaunya langsung minta tolong sahabat untuk mencari Imam Ali sampai ketemu. Tidak lama kemudian
datang orang itu ngasih informasi, ya Rasul, menantu jenengan sekarang berada di Masjid Nabawi. Iya. Maka Nabi tidak menunggu kedatangan sang menantu itu, beliaunya langsung menuju ke masjid yang ketika itu dilihat oleh Nabi, sahabat Ali sampai tertidur di masjid, beliau bangunkan sahabat Ali, kemudian dipeluk dan diajak pulang kembali ke rumah putrinya supaya terjadi keharmonisan kembali dalam rumah tangga. Jadi apa ini orang tua yang baik gitu ya? Iya. Iya. Mungkin dari aspek memimpin umat ini. Jadi kan sekarang ini kan apa? Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama kan sebagai organisasi terbesar ya, memiliki katakanlah jutaan pengikut lah. Bagaimana memimpin, memanage umat yang demikian besar ini yang seharusnya dilakukan oleh para kiai sehingga sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Iya. Jadi dalam konsep kepemimpinan dan sebagainya, memang di sini yang paling utama masalah adil dan amanah. Iya. Kalau kita kaji misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu riwayat dari Imam An-Nasai. Kemudian sahabat itu bertanya kepada Ibunda Aisyah, Ya. Ya Ummal Mukminin, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahai ibunda, orang-orang mukmin, akhlak Nabi itu bagaimana? Ya. Nah, Ibunda Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Iya, luar biasa itu Iya. ya. Iya. Jadi kalau kita ingin tahu akhlak Nabi ya Quran itu. Ya, pelajari Quran ini. Pelajari Quran. Iya. Nabi Sekarang, Quran berjalan. Iya, sekarang banyak yang baca Quran aja enggak bisa ini. Iya, Apalagi yang fasih baca Quran ya. Iya. Apalagi mau tahu isinya ini. Bagus. Ya, ya. Mungkin bisa diuraikan sekelumit kepada para jamaah ini yang hadir di arena NU Expo ini ya. Iya. Supaya lebih punya gambaran yang jelas Ustaz. Iya. Setelah menyatakan bahwa akhlak Nabi itu Al-Quran, ternyata Ibunda Aisyah itu membaca Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 9. Ya, yang diawali A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun. Ya, penjelasannya setelah ini Ustaz. Iya. Ya. Pemirsa TV 9, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dan seluruh pengunjung NU Expo dan Rembuk Nasional Saudagar NU yang saya hormati dan saya cintai. Menarik sekali pembahasan kita seputar bagaimana kita mengupas kepribadian dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh sebab itu tetap di channel TV 9, ikuti terus sampai akhir dari program ini. Sekali lagi saya akan kembali setelah yang berikut ini.